Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Semoga pagi ini kalian tetap sehat, tetap bersemangat dan selalu aktif belajar ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4, yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Silahkan siapkan buku dan alat kalian, lalu kita simak pelajarannya bersama-sama. Dengan saya, Guru kelas 4 Nengsri Kania Rahayu. Untuk itu, sebelum mulai pembelajaran, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Menjadi seorang pahlawan bagi kita saat ini adalah dengan cara belajar dan berkarya untuk bangsa dan negara. Berbuat baik terhadap sesama, orang tua, guru, atau dosen tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Baik anak-anak, saatnya kita berdiskusi dan amati gambar berikut. Gambar ke-1 yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar kedua sedang meneliti kupu-kupu dan tanaman. Gambar ketiga yaitu menolong teman. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, apa yang mereka lakukan? Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh pada gambar di atas? Kalian bisa berdiskusi dengan teman atau dengan orang tua kalian ya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita menolong orang lain harus dengan ikhlas ya anak-anak. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama-sama anak-anak. Di sini ada bacaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Di sini ada ilustrasi dari Raja Purnawarman yang sangat gagah dan berani ya anak-anak. Dan di sini juga ada gambar ilustrasi Prasasti Ciaruten yang sampai sekarang masih ada.
Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman. Ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita amati gambar para tokoh pada masa kerajaan. Di situ ada Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh yang berasal dari Aceh. Kedua, Sultan Hasanuddin yang mempunyai gelar ayam jantan dari timur, yaitu kerajaan Goa Talo Makassar. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa, ini berasal dari kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Yang keempat, Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu Prasasti Ciaruten, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor, yang tadi rajanya adalah Raja Purnawarman. Nah, kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Di sini ada perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Terus pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Dan perkembangan pelayaran perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Yang kedua yaitu perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Dan Aceh mengalami masa kejayaan perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Dan Sultan Iskandar Muda pun mempunyai sikap gigih, pemberani, dan rela berkorban. 3 yaitu perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau juga membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Dan dia mempunyai sikap yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Keempat adalah perjuangan yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam.
Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Ternyata air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang sifat-sifat cahaya. Dalam sifat-sifat cahaya ini, yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan apa perbedaannya ya anak-anak. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus karena kita bisa melihat cahaya lilin dari lubang-lubang karton saat lubangnya itu diluruskan ya anak-anak. Ketika karton itu digeser, kita tidak bisa melihat cahaya lilin itu karena lubangnya tidak sejajar. Selain itu, anak-anak bisa menggunakan senter untuk melakukan percobaan ini ya. Lalu sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Dalam percobaan ini, anak-anak bisa menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, atau benda-benda transparan dan bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, untuk benda bening, cahaya akan menembus. Tetapi untuk benda gelap, cahaya tidak akan tembus. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening ya anak-anak. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini percobaannya yaitu menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter itu menggunakan cermin ya anak-anak. Dan coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul tersebut. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan pensilnya itu patah ya anak-anak. Tetapi ketika kita menarik pensilnya tidak patah anak-anak, masih keadaan utuh. Nah, ini artinya sifat cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajari. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. A. Apa sumber cahaya pada percobaan di atas? B. Pada percobaan di atas, jika karton B digeser ke samping, apakah cahaya dapat dilihat dari karton A? C. Sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? D. Sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Soal yang ketiga yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar. A. Apa sumber cahaya pada percobaan di atas? B. Sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? C. Pada percobaan di atas, jika botol diganti dengan batu bata, apakah cahaya dapat menembus batu bata? Jelaskan. D. Sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi ini.
dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran esok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.